Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang dimana tugas ini untuk memenuhi standar pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tanda baca. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juwadi dari kelas 02 TPLN 004 PB. Pada materi kali ini kita akan mengetahui apa itu pengertian tanda baca. Jadi tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menentukan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Jadi aturannya itu tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang pesat. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulisnya. Selanjutnya, jenis-jenis tanda baca. Di sini seperti yang kita tahu tanda baca ada banyak ya. Salah satunya itu ada tanda kurung siku, titik, titik dua, titik koma, terus koma, tanda upstop, tanda petik, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, dan tanda lain yang sering kita jumpai pada saat terdapat artikel atau sebuah karya ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis dan penggunaan tanda baca. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Seperti contohnya itu, kalau besok hujan, saya tidak akan datang. Lalu tanda koma ini dipakai di belakang atau kata ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi. Selanjutnya ada titik koma. Ada titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tentunya itu, malah makin gelap, kami belum pulang juga. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat, macam sebagai pengganti kata penghubung. Ayah sedang menanam kebun, salah satu contohnya. Ibu sedang memasak, adik sedang bermain, saya sedang menonton, dan lain sebagainya. Selanjutnya tanda seru. Jadi tanda seru ini dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya ini, cepat datang sini, jangan sentuh benda itu. Bisa dibilang kalimat tanda seru ini adalah sebuah tanda baca yang bersifatnya tegas. Selanjutnya ada tanda titik. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap apabila diikuti rangkaian atau list. Contohnya buah-buahan ini banyak dijual di Indonesia, mangga, apel, nanas, dan pepaya. Tanda titik dua dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya itu, Alton, mengapa dia melakukan itu? Athena, dia memang sudah kejam sejak kecil. Selanjutnya di sini ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, malamlah tiba, lah sama dengan telah, 17 Agustus 45. 45 di sini diungkapkan sebagai tahun 1945. Selanjutnya tanda hubung. Tanda hubung umumnya digunakan untuk kata yang menyambung atau berulang. Contohnya anak-anak, jangan-jangan, kata-kata, dan lain-lainnya. Tanda hubung dipakai untuk menghubungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya pentekelan, penhandlean, dan lain-lain. Ada tanda titik.
Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan seruan. Contohnya, saya suka makan nasi. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 07.15.30, jam 7:15 Tanda titik sebagai pada akhir singkatan, jabatan, pangkat. Jadi tanda titik ini biasanya dipakai dalam sebuah akhir dalam kalimat ya. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya biasanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, apa kamu tahu, apa kamu sengaja, dan lain-lain. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang belum dapat dibuktikan kepastiannya. Contohnya, konon bangunan itu dibangun pada tahun 1683. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Contohnya itu, kalau begitu, titik-titik, maka lakukanlah. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya dalam kutipan langsung. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik ini mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, tunggu, saya belum siap, kata dia. Tunggu. Tanda baca sebagai penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contohnya ini, dia dijuluki si paling tahu karena tebakannya selalu tepat. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung ini mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, tinggi itu sudah lama diawasi oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, anak itu saat ini tinggal di kota Bekasi. Jadi, tanda kurung ini bisa juga dalam artian singkatan dalam sebuah kalimat. Selanjutnya ada kurung siku. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya itu, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38. Perlu dibentangkan di sini. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Contohnya itu, waktu untuk kuburan, aku mendengar, sini nak mampir, lalu aku garis cepatnya ujarnya. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya itu feedback atau sama dengan balikan. Selanjutnya ada tanda miring atau tanda slash. Tanda miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya itu nomor 7, garis miring PK, garis miring 1973. Tanda garis miring sebaliknya tidak dipakai sebagai pengganti kata atau. Baik, dari kesimpulan materi yang baru saja saya paparkan, jadi saya simpulkan di sini tanda baca yang baik dan benar sangat penting dalam sebuah penulisan. Ketika kita membaca 10 paragraf tanpa tanda baca titik atau koma, pasti akan sangat membingungkan. Tidak hanya untuk mendukung perbacaan, penggunaan tanda baca yang benar sangat berpengaruh terhadap kualitas tipografi penulisan tersebut. Memang cukup merepotkan jika kita mengimplementasikan pada tiap penulisan, tetapi itulah seni dalam tipografi. Tidak ada salahnya berusaha tampil sempurna dalam penulisan kita dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan yang benar. Oke, baik. Itulah materi tentang tanda baca ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau dalam pemaparan materi, dalam saya menyampaikan keterbataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.